Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tisrin Firdaus, NIM U2019-2035, akan mempresentasikan tugas UAS Ushul Fiqh, pengampu dosen Fajar Shodiq, membahas tentang at-tarjih dan at-ta'dul, ijtihad dan taklid. Apa yang dimaksud dengan at-ta'dul? Dasar bukti tanpa memiliki beberapa keunggulan lain. Yang dimaksud at-tarjih ialah sebuah konsep untuk beberapa bukti atas yang lain karena keutamaan pembahasan ini sangat panjang dan bagian yang terpenting. Satu ialah dalil bukti yang jelas daripada bukti yang tersembunyi. Dan itu yang terlihat dan penafsirannya, maka yang terlihat lebih diutamakan dari penafsirannya. Dua, dalil bukti pengetahuan daripada sangkaan, dan inilah adalah sangkaan yang mutawatir dan yang ahad. Menterjih sangkaan yang kuat atas sangkaan yang lemah, seperti menterjih hadis yang tersifatkan siapa Imam Bukhari dan Muslim atas hadis yang bertafarrud siapa salah satu dari keduanya, atau yang diriwayatkan oleh selain mereka. Kalau ada hadis yang satu diriwayatkan Imam Bukhari saja, kemudian diriwayatkan oleh keduanya, maka memilih yang diriwayatkan oleh keduanya. Kalau ada sesuatu yang diriwayatkan oleh keduanya, itu dimenangkan atas itu. Diriwayatkan oleh selain mereka kitab Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini adalah salah satu kitab yang sahih setelah Al-Quranul Karim. Yang keempat ialah dirajihkan kias yang al-jali atas kias yang hafiz, seperti merajihkan kias ilah atas kias dilalah dan kias sibah. 5. Banyaknya perawi, sanad yang tinggi, fikih perawi dan pengetahuan rawi dalam bahasa Arab, dan menjadi salah satu habat yang lain. Yang 6 ialah merajihkan musnad atas perawi dan hadis yang diriwayatkan dan hadis yang tidak diriwayatkan. Ijtihad secara bahasa ialah mengarahkan segala upaya untuk sampai kepada tujuan. Secara istilah ialah mengarahkan upaya untuk mengetahui putusan-putusan hukum yang syar'i. Mujtahid ialah yang seorang ahli yang sepenuhnya yang mengabdikan kepada hukum syar'i. Sifat-sifat mujtahid. Ijtihad tidak berarti bahwa seorang menjadi mujtahid hanya dengan membaca beberapa hukum, dan jika dia telah menghafal Al-Quran dan Sunnah dengan asumsi keberadaannya, maka menghafal Sunnah adalah satu hal, dan bagaimana mendapatkan yang paling bijaksana darinya adalah sesuatu yang lain. Dan tapi seseorang harus rajin dan bersyarat. Di antara syarat satu mujtahid: 1. Syarat balik dan berakal. 2. Syarat adil. 3. Fikir roh. Ini adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan waktu yang lama, kesabaran atas ilmu, tinggal bersama para ulama, berdiri atas perkataan mujtahid terdahulu. 4. Ilmu dengan Al-Quran, nasyih dan mansuh, am dan khas. Am dan khas itu yang khusus dan yang umum, mutlak dan muqayyad, muhkam dan mutasyabih, tegas dan simulasi asbabun nuzul. Nasyih dan mansuh. Nasih artinya menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya nasih yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Mutlak dan muqayyad. Mutlak ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Muqayyad ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh sesuatu hal dari batas-batas tertentu. Muhkam dan mutasyabih ialah ayat muhkam ialah ayat yang maknanya sudah jelas, dapat menghilangkan muskilah dan kemungkinan yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazmi. Mutasyabih ialah yang ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kelima ialah ilmu dengan as-sunnah. Menurut apa yang dipelajari dari Al-Quran, bahwa mengetahuinya di semua buku dan tidak cukup hanya melihat kepada 2 sahih atau kutubus sittah, atau menambahkan Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, Al-Mustadrak Al-Hakim, atau dengan yang lain. Mungkin dia melewatkan sebuah hadis di buku tapi di buku lain atau di buku lain. Oleh karena itu dia harus membaca sebuah kitab sunnah. Jika tidak, setiap tempat memiliki kata yang tepat dan setiap seni memiliki orang. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang tahu nilai dirinya dan berdiri bersamanya.
Penting untuk mengetahui sunnah lebih dari Al-Quran yang benar dan yang lemah, dan nama-nama lagi sejarah mereka dan moral mereka untuk mengetahui penyebab canda darah dan modifikasi untuk menilai mereka. Dan barang siapa mengambil sahih dari Sahih Bukhari dengan kesengajaan maka bukan dari bagian mujtahid. 6. Mengetahui masalah musyawarah agar tidak melanggarnya. 7. Mengetahui usul fiqh. 8. Mengetahui tentang bahasa Arab dan tata bahasa Arab, tasrif dan kefasihannya. Karena Allah yang kita sembah dengan menyimpulkan yang paling bijaksana berdasarkan aturan hukum-hukum syar'i. Barang siapa yang tidak mengetahui bahasa Arab dalam segi ilmu dan seninya, perhatikanlah dia dalam ijtihad, bahkan batasilah dia dalam ilmu. Inilah ciri-ciri mujtahid mutlak seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Dan ada seorang mujtahid madhab yang derajatnya lebih rendah darinya dan seorang mujtahid fatwa. Kesalahan dan cedera al-mujtahid. Perbedaan ulama, apakah setiap mujtahid sama dalam masalah kontroversial atau apakah satu yang benar dan satu yang salah? Dikatakan setiap mujtahid adalah benar dan itu adalah madhab yang benar, dan pendapat yang benar bahwa mayoritas dari mereka di antara para imam adalah bahwa di setiap mujtahid benar, tetapi yang benar dan yang lainnya salah, karena kebenaran itu satu dan tidak banyak. Namun jika dia terluka, dia mendapat 2 hadiah karena berusaha dan hadiah karena memukul kebenaran. Jika dia membuat kesalahan, dia memiliki 1 hadiah untuk ketekunannya. Inilah makna sabdanya, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Jika penguasa berjihad dengan benar, dia mendapat 2 pahala, dan jika dia berjihad berbuat salah, dia mendapat 1 pahala. Hal ini jika dia layak untuk berjihad, jika tidak dia akan dihukum, bahkan jika dia terluka, karena itu adalah cedera amal setelah dia berani melanggar agama Allah karena ketidakketahuannya. Ketekunan dalam mentalitas. Apa yang telah kami sebutkan tentang memberi penghargaan kepada mujtahid jika dia melakukan kesalahan adalah dalam hal bacaan, dugaan. Adapun tekanan batin dan apa yang dimaksud dengan keyakinan, maka yang benar di dalamnya pasti satu, dan madhab kebenaran tidak masuk dalamnya, karena jika seperti itu akan mengarah kepada orang-orang majus, kafir dan ateis, dan ini tidak mungkin. Adapun imitasi, mengambil perkataan perawi tanpa mengetahui dalilnya, bukan darinya dia mengambil sabda Nabi, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, karena sabda Nabi SAW adalah dalil dan tidak berdalil. Mereka yang belum mencapai tingkat ijtihad, jika seorang tidak mencapai tingkat ijtihad, maka mayoritas berpendapat bahwa dia harus menjadi mujtahid. Allah berfirman yang artinya, maka mintalah zikir kepada orang-orang yang jika kamu tidak mengetahuinya. Dan dia bersalawat dan salam berkata, mereka membunuhnya, semoga Tuhan membunuh mereka. Mengapa mereka bertanya jika mereka tidak tahu? Hal ini pada orang biasa. Dan ulama yang belum mencapai tingkat ketekunan, tradisi rajin. Jika suatu peristiwa terjadi dan mujtahid di dalamnya, maka tidak diperbolehkan baginya yang meniru mujtahid lain di dalamnya, karena dia adalah penyembah apa yang dia ijtihad kepadanya. Tetapi jika dia berjitihad di dalamnya, maka mayoritas juga setuju bahwa dia harus berjuang karena kemampuannya untuk melakukannya dan tidak boleh baginya untuk meniru orang lain. Memang benar bahwa ia dapat meniru favorit dengan kehadirannya yang terbaik apa yang diperbolehkan dalam meniru, dan peniruan hanya diperbolehkan atau wajib dalam cabang-cabang fikih. Adapun prinsip-prinsip agama dan keyakinan, mayoritas berjalan seperti diriwayatkan oleh Al-Madi, dan dia memilih masalah keyakinan bukan karena keyakinan harus didasarkan pada bukti, baik di universal dan ulama. Setiap orang harus memandang kerjaan langit dan bumi kepada iman yang dimiliki Sang Pencipta, dan benar jika ulama dunia mengambil apa yang dikatakan ulama lain secara pasti tanpa ragu-ragu atau mengenai kepercayaan yang diturunkan kepadanya, maka diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Ini karena kebanyakan orang tidak bisa melihat. Lisensi lacak dalam imitasi. Para ulama dari kalangan fundamentalis dan lain-lain adalah bahwa tidak diperbolehkan mengikuti konsensi, karena jika seseorang melakukan ini, dia mungkin akan keluar dari beban tugas.
Sebagian besar masalah fikih kontroversial, jadi jika dia mengambil setiap masalah yang cocok untuknya dan memudahkannya, dia akan melepaskan banyak kewajiban hukum. Hal ini dikatakan oleh seorang ulama dari kalangan ulama bangsa, dan siapapun yang melakukan itulah melanggar. Dan Imam Abu Ishaq al-Marwazi memerintahkan kemaksiatan. Hal ini seolah-olah ia mengambil perkataan Abu Hanifah, maka wali tidak diperlakukan dalam pernikahan, dan perkataan Malik bahwa saksi tidak diperbolehkan, dan perkataan Ibnu Abbas yang tentang kebolehan nikah mut'ah, sehingga mencapai apapun yang dia lakukan tidak mengatakan bahwa mereka yang menyerukan pornografi. Semoga Tuhan melindungi kita dari tergelincir, menginspirasi kita untuk tidak mendapatkan petunjuk dan kesuksesan dalam ucapan dan perbuatan, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti perbuatan baik, dan menjaga agama kita dan melindunginya. Dan doa terakhir kita adalah segala puji bagi Tuhan semesta alam. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.